kemarin itu udah 415 juta hanya dalam 20 hari. Jadi barangnya ini melimpah sebenarnya. Nah sekarang kita tanya kan barangnya di mana. Jadi dua nih yang bisa menggagalkan dari proses ini adalah bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai dengan pemerintah, ini melawan hukum, dan yang kedua adalah penyelundupan. Dan ini kedua-duanya akan saya tindak menurut hukum, ya. Ternyata ini alasan distributor timbun stok minyak goreng. Tadi ke Nekoten, kita ke Weba, bimoli itu langka. Ternyata di sini banyak bimoli. Ya, saya minta cukup pertanyaan saya, nggak usah cek dokumen Bu. Cukup pertanyaan saya, kapan terakhir bimoli itu keluar? Kan ada keluar toh? Kemarin juga. Mana? Coba. Itu no. Ya, ternyata di sini kita sidak bimoli banyak nah. Disebar supaya nggak kelihatan disebar. Tapi kalau kita hitung semua ini cukup untuk ke pasar-pasar. Kita kan di sini mengeluarkan barang berdasarkan orderan dari sales toh, Pak. Ini rata-rata stok dari bulan berapa distribusinya? Baru bulan berapa? Baru bulan berapa masuk? Aduh kurang tahu, nanti biar mereka tanya apa ini dah. Kalau stok saya siap, makanya saya ini butuh waktu karena posisinya masih banyak barang yang kemarin itu barang-barang refakti itu, barang-barang yang mereka keluarkan dengan harga murah gitu. Itu sudah klaim kita bahwa kita ada sekian di gudang. Jadi mestinya sudah mesti diganti supaya kita bisa lancar jual toh Pak. Kita juga was-was kalau kita jual habis tidak dapat uang bagaimana? Kamar Dagang dan Industri menganggap wajar teman Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Ihwal manuver distributor untuk menimbun atau menahan pasokan minyak goreng milik mereka ke pasar. Konsekuensinya harga minyak goreng di sejumlah daerah tetap tertahan tinggi kendati intervensi sudah dilakukan Kemendak sejak akhir tahun lalu. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Juan Permata Ade mengatakan distributor tidak dapat untuk menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET yang belakangan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Alasannya distributor itu lebih dulu membeli minyak goreng dari produsen dengan harga yang relatif tinggi akibat fluktuasi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sepanjang 2021. Adapun kebijakan itu efektif sejak 1 Februari 2022 dengan menetapkan HET minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium 14.000 per liter. Karena perusahaan yang distributor itu agak sulit untuk berubah karena spesifikasi sebelumnya. Memang seperti itu, sudah jalan seperti itu kalau mereka jual HET. Potensi rugi, kata Ade Jumat. Dengan demikian Ade mengatakan manuver distributor untuk menahan penyaluran minyak goreng milik mereka mencerminkan karakteristik pasar. Artinya, penahanan pasokan itu dilakukan untuk menanggapi HET minyak goreng yang belakangan ditetapkan oleh pemerintah. Bahasanya bukan menahan pasokan itu karakteristik pasar begitu. Kalau ada dua harga di pasar pasti orang akan mencari yang murah-murah. Yang mahal dicobain aja dulu, tuturnya. Kendati demikian dia meminta pemerintah untuk mengimbangi perilaku penahanan pasokan dari swasta itu dengan melibatkan peran holding BUMN pangan di depan. Dengan demikian distribusi pasokan minyak goreng sesuai HET dapat dijaga stabil hingga ke tengah masyarakat. Kita mendukung pemerintah memisahkan distributornya, mungkin BUMN, mungkin swasta yang ditunjuk pemerintah yang dipercaya melalui kerjasama dengan pihak Kadin. Karena wilayah yang luas, kata dia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan masih adanya penimbun minyak goreng di Surabaya, Jawa Timur di tengah upaya pemerintah menekan harga komoditas tersebut. Dia menjelaskan bahwa penimbunan terjadi akibat harga minyak yang belum seimbang di pasaran. Sebab itu pemerintah berkonsentrasi pada pemenuhan pasokan barang serta harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penimbunan itu memang ada karena mereka tidak jelas harganya berapa. Jadi yang dikerjakan Kemendak untuk memastikan bahwa harga di setiap segmentasi itu terjamin dan barangnya ada, katanya di Pasar Tambak Rejo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat. Saat kunjungan ke Sidoarjo, Jawa Timur, Mendak menemukan masih tertahannya 500.000 liter minyak goreng di gudang Prepacker alias produsen minyak kemasan PT Cipta Perkasa Olindo. Pasokan tersebut rencananya dikirim ke wilayah timur Indonesia.